Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat UMKM, bertemu kembali dengan saya Chandra Saputra di acara webinar dengan topik Dampak Undang-Undang Cipta Kerja pada pelaku UMKM, IKM, dan Ekraf di Tangerang Selatan. Sebelumnya saya ingin mengingatkan dan menghimbau kepada seluruh para peserta, tamu undangan, dan juga narasumber untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa kepada seluruh narasumber yang luar biasa hebat yang telah hadir di tengah-tengah kita dan menyapa seluruh para peserta. Selamat pagi Bapak Deden Deni SEMM, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan. Selamat pagi yang terhormat Ibu Dr. Maya Mardiana Mars, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan. Selamat pagi yang terhormat Ibu Miss Faradiba, Ketua Kadin Paradigma Baru Kota Tangerang Selatan. Dan selamat pagi yang terhormat Bapak Bima Sakti ST, Kepala Seksi Pengembangan dan Ekonomi Kreatif. Dan tidak lupa yang saya cintai dan yang saya banggakan, seluruh peserta dan penonton setia TV UMKM dimanapun Anda berada. Iya. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, saudara seluruh UMKM di Tangerang Selatan. Pada kesempatan diskusi hari ini tentang pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja bagi UMKM di Tangerang Selatan ini. Bapak Ibu, ada setidak-tidaknya ada 4 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan diskusi ini sebagai pengantar. Yang pertama, diskusi ini diselenggarakan dalam rangka Hari Ibu. Seperti kita ketahui bahwa kita bersyukur untuk ibu-ibu Indonesia, untuk ibu-ibu di Tangerang Selatan, untuk ibu-ibu di UMKM Tangerang Selatan. Mengapa? Jasa-jasa mereka lah yang memungkinkan kita seperti ini saat ini. Khususnya di UMKM Tangerang Selatan kita tahu hampir kebanyakan adalah ibu ini. Karena itu diskusi hari ini menjadi penting untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berada pada satu kondisi revolusi industri 4.0. Apa itu? Yaitu sebuah industri, sebuah revolusi yang mengharuskan semua pelaku usaha dan konsumen bahkan harus melakukan melalui teknologi, harus melakukannya melalui digital, melakukannya lewat internet, sehingga semua perangkat-perangkat teknologi ini menjadi penting untuk kita saling berkomunikasi, saling terhubung. Bahkan menurut para ahli, saudara, dalam kondisi pandemi ini, teknologi ini 7 tahun lebih cepat daripada rencana semula. Aturannya itu kejadiannya 7 tahun mendatang, tapi karena situasi pandemi harus kita persiapkan saat ini sekarang. Itu yang ketiga. Yang ketiga adalah new normal. Ya. Apa itu new normal? Ada suatu suasana, kondisi di mana akibat dari pandemi COVID ini, maka ada kebiasaan baru yang harus kita laksanakan. Yang pertama, kita tidak bisa berkumpul banyak-banyak orang. Kita harus memakai masker, cuci tangan,
dan menjaga jarak. Sehingga seluruh keadaan kita ini, seluruh kondisi perekonomian ini menjadi terbatas, ya. Menjadi lebih sulit karena kita tidak boleh bertemu langsung. Dan karena itu tadi saya katakan bahwa revolusi industri ini menjadi lebih cepat 7 tahun. Sekarang ini harus kita lakukan lewat internet, lewat digital, lewat teknologi. Untuk berbelanja, bekerja, bahkan untuk belajar pun terpaksa harus dilakukan dengan era new normal ini. Inilah bagian kondisi yang harus kita hadapi dan kita persiapkan, terutama untuk memasuki tahun 2021 ini. Yang keempat, saudara, baru bulan November ini pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan berbagai tantangan dan peluang. Ya, ada bagian-bagian menjadi tantangan di undang-undang ini, tapi juga serentak dengan itu ada peluang bagi UMKM untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Jadi 4 poin inilah hari ini kita akan berdiskusi dengan narasumber kita yang super hebat, orang-orang yang berpengalaman di bidangnya dan yang berkecimpung di bidang-bidang UMKM di Tangerang Selatan ini. Karena itulah kita akan mendengarkan kesempatan pertama kita berikan kepada Ibu Dr. Gigi Maya Mardiana Mars, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kepada Ibu Maya Mardiana dengan hormat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kalau si udah Saya Sri Amri, Wahlulatan Minisani yang terhormat Pak Matus yang sangat semangat. Terima kasih undangannya Pak. Hari ini menjadi narasumber di MKM TV ya. Dan juga di sini saya sapa kawan-kawan dan sahabat saya, Pak Deben, Pak Deben, Pak Heru, dan juga Miss Diba. Itu saya luar biasa. Pokoknya semangatnya selalu 45. Jadi saya lihat di beberapa kegiatan selalu hadir ya. Saya memang meminta kegiatan pada hari ini dari sumber pertama. Saya setelah ini ada beberapa kegiatan yang dihadiri sehingga barangkali tidak bisa ikut sampai akhir acara. Tetapi mudah-mudahan pagi ini saya bisa memberikan kontribusi informasi terkait sesuai dengan pertemuan hari ini adalah membahas terkait dampak Undang-Undang Cipta Kerja pada pelaku UMKM Tangerang Selatan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini dalam kondisi masih pandemi ya, kita dapat diberikan nikmat sehat, dapat berkumpul bersama, walaupun silaturahimnya virtual, tetapi insya Allah tidak mengurangi dari makna dari pertemuan ini. Tadi saya juga sudah disemangati dengan Bu Dina ya, Bu Dina dari UMKM Sobek dengan semangatnya menyampaikan produk-produk Kota Tangerang Selatan ini luar biasa karena dari hampir kurang lebih 1.500 lebih rata-rata sudah mulai menggeliat, memiliki legalitas dan lain sebagainya, sanggup menembus pasar tidak hanya di Kota Tangerang Selatan saja, tapi juga di skup nasional dan insya Allah juga siap untuk ke tingkat ekspor. Nah, saya ini mungkin kali kedua ya Pak Malthus diundang ke UMKM TV dalam kegiatan ini. Saya apresiasi Pak karena mungkin ini menjadi apa ya inisiator lah. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini juga bisa diikuti oleh yang lain karena kita butuh ya untuk bertukar pendapat,
kemudian juga apalagi di masa pandemi ini begitu banyak masalah yang harus kita hadapi bersama. Insya Allah kalau kita bergandengan tangan, masing-masing dengan kemampuannya juga sama-sama mencarikan jalan keluar untuk bisa UMKM di Kota Tangerang Selatan ini tetap bisa eksis, tetap bisa stabil, dan tentunya nanti di tahun 2021 sesuai harapan tadi Pak Malkus bisa tetap bertahan ya. Nah, sesuai dengan materi pada hari ini tadi sudah disampaikan Undang-Undang 11 tahun 2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana dampaknya terhadap UMKM. Ya. Mungkin saya mengambil 6 poin utama ya yang berkaitan dengan UMKM. Yang pertama, tentunya Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan diciptakan atau dibuat adalah agar mampu mendorong produktivitas dan meningkatkan daya saing produk industri di Indonesia ini. Kemudian juga mendorong khususnya bisnis di UMKM, bukannya di skala makro, tapi juga di skala mikronya. Oleh karena itu, tentunya kita harus menyambut dan bisa memanfaatkan undang-undang ini sebaik mungkin untuk pengembangan di daerah-daerah. Ada 6 poin yang bisa saya highlight. Yang pertama adalah Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat agar mempunyai kemudahan dalam mengikuti dari akses pembiayaan, akses pemasaran, akses pengembangan usaha, akses perizinan, termasuk juga akses pasok. Kita ketahui mungkin sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja ini di PP 24 tahun 2018 mungkin dihitung-hitung ada sekitar 700 izin dari 18 kementerian gitu, total ya seluruhnya. Nah, UMKM ini juga harus mengikuti beberapa izin yang harus dipersyaratkan. Tentu ini manakala peraturan ini tidak dibuat dalam satu kemasan akan menyebabkan tidak terjadinya ketidakefisienan, kemudian terjadi biaya yang mungkin yang masih kurang bisa kita kepastian yang masih kurang. Oleh karena itu kemudahan yang dibuat oleh undang-undang ini diharapkan dari tadi akses pembiayaan, pemasaran, pengembangan usaha, perizinan, dan rantai pasok bisa dimanfaatkan oleh UMKM. Kemudian juga Undang-Undang Cipta Kerja ini juga diharapkan kemudian peluang-peluang untuk kerjasama antara usaha kecil dengan usaha pengusaha besar ini bisa terjadi, sehingga diharapkan penyerapan tenaga kerja bisa lebih yang menjadi permasalahan selama ini bisa menjadi solusi. Poin ketiga adalah kemudahan untuk memaksimalkan potensi startup lokal. Sejalan dengan ini juga mungkin jadi bagaimana caranya di masa pandemi ini terutama kita semua masyarakat Kota Tangerang Selatan lebih mengapresiasi, lebih mempunyai willingness ya untuk menggunakan produk-produk kita, termasuk dalam semua kegiatan. Dan ini juga sudah disambut baik, sekalian menginformasikan, mungkin saya sudah informasikan juga di paparan saya di materi sebelumnya. Wali Kota juga sudah membuat peraturan wali kota yang mendukung bagaimana caranya masyarakat Kota Tangerang Selatan memanfaatkan produk-produk Kota Tangerang Selatan itu sendiri ya. Dengan Perwa nomor 27 tahun 2020 sudah disampaikan di sana bahwa pemerintah kota, mitra swasta untuk dapat menggunakan produk Tangerang Selatan dalam kegiatan-kegiatannya. Oleh karena itu, kepada LKPP, kemudian juga dari sistem pengadaan Kota Tangerang Selatan, agar produk-produk Tangsel yang sudah memiliki legalitas, sertifikasi, dan lain sebagainya bisa masuk ke dalam sistem ini. Sehingga kami menjadi contoh. Kami, pemerintah kota yang ada di tengah-tengah masyarakat, menjadi contoh. Janganlah menggunakan produk yang lain dulu, pakai saja dulu produk Tangerang Selatan yang luar biasa banyaknya dan sudah cukup berkualitas dalam kegiatan-kegiatannya. Mudah-mudahan ini akan diikuti atau dicontoh oleh yang lainnya. Mitra swasta kami banyak, ada dari sisi perbankan, ada pelaku-pelaku usaha besar, telkom, dan lain sebagainya.
Nah, ini kita harapkan nanti tadi Bu Dian sudah menyampaikan produk-produk Kota Tangerang Selatan sudah banyak yang memiliki legalitas betul. Nah, nanti kita akan kumpulkan, kemudian bisa naik kelas, kemudian juga bisa dimanfaatkan tidak hanya di Kota Tangerang Selatan saja, tapi kita harapkan bisa meluas sampai ke nasional dan suku-suku sampai ke tingkat ekspor. Itu tugas kami untuk bisa mendorong para UMKM cipta kerja ini juga kita harapkan dapat memberikan penguatan dan proteksi terhadap persaingan dengan usaha besar. Jadi UMKM yang skala mikro ataupun masih dalam skala menengah ini mempunyai kesempatan untuk bisa menjadi lebih besar, nggak UMKM terus ya, tapi bisa meningkat melalui undang-undang ini, kemitraan UMKM dengan para pelaku usaha besar. Itu salah satu tujuannya adanya undang-undang ini. Kemudian poin kelima yang kita bisa selama ini kita hadapi ya, rata-rata yang menjadi permasalahan teman-teman IKM atau UMKM rata-rata kan adalah terkait dengan permodalan, di mana untuk bisa menjaminkan itu harus punya aset. Sementara asetnya saja sudah terbatas gitu kan. Jadi akhirnya permodalannya terhambat sehingga pengembangannya pun menjadi lama. Hingga tergeruslah dengan produk-produk yang mungkin ada dari luar sana yang sekarang tantangan kita adalah salah satunya adalah dengan era digital ini, dengan 4.0 ini, barang dari manapun, dari negara manapun tidak berbatas jarak gitu. Jadi kita harus mampu bersaing. Nah, oleh karena itu permodalan menjadi sangat penting. Dengan adanya undang-undang ini, yang dulunya jaminan kredit itu konvensional harus ada aset, rencana usaha, atau kegiatan usahanya, atau rencana ordernya seperti apa, itu pun bisa menjadikan dihitung sebagai jaminan. Nah, ini juga menjadi peluang bagi para UMKM untuk bisa lari cepat di era 4.0 ini bersaing dengan produk-produk yang dari luar. Kemudian poin keenam tentunya adalah adanya kesempatan berusaha yang jauh lebih mudah lagi, ya, kesempatan untuk berkembang dan kesempatan untuk berkooperasi atau bermitra atau bekerja sama, sehingga ya tadi salah satu bahu membahu membuat sebuah jaringan naik bersama. Kalau saya catat ada 35 komunitas UMKM dan IKM di Kota Tangerang Selatan. 35 loh, luar biasa banget. Tetapi bisa kompak bersama-sama bagaimana caranya bersaing secara sehat, maju bersama-sama, ayo berkualitas bersama-sama, naik kelas bersama-sama. Tidak bersaingnya betul-betul saling memberikan, yang sudah naik, sudah ekspor, bisa memberikan informasi kepada startup lokal yang baru naik. Nah, ini sama-sama untuk bisa naik kelas dan menjadi lebih luas. Nah, diharapkan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi sudah disampaikan, peluang-peluang apa ya, penggerak ekonomi ini menjadi lebih baik. Nah, permasalahan UMKM kan ada 3 hal ya, rata-rata ya, dari sisi pemasaran, kemudian pendampingan, jadi membutuhkan pemasaran, membutuhkan pemodalan, dan pendampingan untuk mutu. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja juga diarahkan untuk bisa menaungi atau memfasilitasi ketiga kebutuhan dari UMKM ini, ya. Nah, kemudian salah satu dampaknya juga dengan tentunya berkaitan dengan masalah investasi. Diharapkan dengan adanya aktivitas ekonomi juga mampu meningkatkan peluang-peluang kerja. Nah, kemudian dari sisi sektor ekonomi kreatif, mungkin saya sedikit saja, nanti juga ada Pak Heru yang akan bisa menambahkan. UMKM juga nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Deden. Saya mungkin garis besarnya saja, di mana sektor ekonomi kreatif ini beberapa kemudahan yang sudah dicatat, ya saya catat, dinaungi atau dibantu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, misalnya kemudahan untuk
hak kekayaan Ada, Kak. intelektual ya atau hak ya, di mana ada beberapa kemudahan untuk bisa dulu mungkin haki bisa sampai lama untuk bisa mendapatkannya. Nah, sekarang kita harapkan bisa jauh lebih mudah lagi. Sertifikasi halal, dulu mungkin yang mempunyai legalitas untuk mengeluarkan sertifikasi halal hanya satu lembaga tertentu. Nah, sekarang dimungkinkan diperluas lingkupnya, ada organisasi masyarakat Islam, kemudian perguruan tinggi, itu juga dimungkinkan untuk bisa memberikan sertifikasi halal. Sehingga para UMKM yang semakin hari semakin banyak, di setiap daerah, di seluruh antero Nusantara ini, tidak lagi harus ngantri lama, tidak harus lagi berlama-lama mendapatkan sertifikasi yang dibutuhkan, sehingga mereka bisa langsung bisa langsung maju dan bisa langsung terus sampai ke selanjutnya lebih cepat. Kemudian tentunya dari diciptanya undang-undang cipta kerja ini tidak yang diharapkan ya. Salah satunya karena online terus. UMKM dan UMKM ada beberapa indikator keberhasilan yang perlu kita perlu kita catat atau kita highlight. Apakah undang-undang cipta kerja ini berdampak positif? Apakah undang-undang cipta kerja ini berhasil di masyarakat, terutama di UMKM? Ada dua hal mungkin yang bisa saya berikan highlight, itu adalah undang-undang cipta kerja ini harus mampu membuat UMKM naik kelas. Ya. Tadi kalau disebutkan, ya, UMKM naik kelas seperti apa. Nah, harus mempunyai daya dorong dan daya ungkit terhadap UMKM naik kelas. Kemudian UMKM harus menjadi aktor ekonomi yang utama di Indonesia ini. Jadi harapannya dua itu yang paling besar dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Di masa tumbuhnya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian di masa pandemi ini, kemudian di masa industri 4.0 tentunya kita memang dituntut untuk lebih gesit, kemudian tidak banyak mengeluh tetapi langsung bekerja, kemudian bergandengan tangan menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Mungkin ada istilah 3A ya, adapt gitu ya. Jadi kita harus mampu beradaptasi, ya kan? Segera beradaptasi. Emang kondisinya begini, kita kalau ngeluh terus ya ketinggalan kereta. Kita akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain juga ya. Harus beradaptasi. Kondisinya harus 3M selalu ya, kita laksanakan 3M, toh semua juga melaksanakan yang sama. Kita harus bersahabat dengan yang namanya teknologi informasi, ya bersahabat lah. Jadi kalau dulu mungkin masih ada pilihan, mau melakukan pemasaran dengan offline atau online, dulu masih sesuai selera, ya kan? Saya sukanya online, saya sukanya offline, dulu sebelum zaman pandemi. Sekarang online atau teknologi ini bukan lagi menjadi sebuah pilihan, jadi seperti sebuah keharusan. Kalau mau maju ya harus bersahabat dengan teknologi, harus mau mempelajari bagaimana caranya berbisnis dengan online. Nah, karena media-media sudah begitu banyak. Jadi ini akhirnya tantangan ya, kita harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Nah, kemudian kita juga harus mengadop hal-hal yang memang sudah ada dan bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Ya, salah satunya tadi, selain adanya sekarang marketplace yang sudah ada sebelum zaman pandemi, mungkin sekarang jauh bisa lebih dimanfaatkan, juga termasuk adanya undang-undang cipta kerja ini. Nah, ini diadop bagaimana caranya undang-undang cipta kerja yang sudah diciptakan ini mampu mendorong UMKM bisa menjadi naik kelas, bisa menjadi tumbuh berkembang, dan juga tentunya adalah menjadi aktor utama di ekonomi di Indonesia dan khususnya mungkin di Tangerang Selatan. Kemudian ADEP berarti kan kemahiran, jadi kita juga harus mahir ya, namanya kita di dalam kondisi bersaing secara sehat, tentu kita juga harus cerdas, harus cerdik, dan juga harus mahir melihat peluang-peluang yang ada. Setiap peluang yang ada, tadi misalnya ternyata ada kemungkinan berkooperasi, kemungkinan untuk bermitra dengan IKM yang lebih besar, itu juga harus menjadi peluang, dan harus cerdik kita mengambil peluang-peluang itu sehingga mampu mendorong diri kita sebagai UMKM untuk bisa jauh lebih maju lagi. Mungkin saya
detailin terkait dengan UMKM-nya sendiri, nanti mungkin ada ahlinya di sini, ada Pak Deden. Saya garis besarnya seperti itu dari sisi kurang lebih makronya atau poin-poin yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan dengan terciptanya undang-undang cipta kerja yang mungkin cukup banyak kontroversialnya juga, cukup banyak kritiknya dan lain sebagainya, tetapi coba kita lihat juga di dalamnya makna-makna yang positif yang bisa mendorong para UMKM kita ini jauh bisa lebih maju dibanding sebelumnya. Ya. Kami juga di pemerintah kota tentunya harus segera beradaptasi, harus segera membuat ketentuan-ketentuan peraturan yang bisa mendorong. Contohnya dari sisi perizinan. Kemarin mungkin Miss Diba juga tahu ya, Miss Diba ya, artinya perizinan ini dengan adanya OSS, kemudian sistem yang ada di daerah, ini masih terus disinkronisasikan, tapi jangan sampai merugikan para teman-teman industri atau teman-teman UMKM. Semua peraturan sudah ada, semua tool sudah ada, tapi kalau kita juga tidak mahir, tidak pandai memanfaatkan aturan ini menjadi mubazir, ya, menjadi mubazir, menjadi tidak bermanfaat, malah bisa menjadi bumerang buat kita. Kok maksudnya untuk kebaikan menjadi sulit buat kita. Nah, jangan sampai ini terjadi. Nah, di sini butuh bersama-sama, berusaha bersama-sama, menggali bersama setiap permasalahan. Ayo kita bicarakan. Ya kita belajar dari pengalaman, belajar dari masalah hari ini jangan terjadi lagi di besoknya gitu ya. Jadi artinya kalaupun ada masalah baru ya ayo kita selesaikan bersama-sama. Nah, jadi saya memang senang sekali Pak Malthus dengan kegiatan hari ini. Mungkin ke depan ada lagi materi-materi lain yang lagi in apa. Saya lihat Pak Malthus selalu mengambil judul yang lagi in ya. Jadi orang menarik untuk mengikutinya. Kemarin bagaimana peluang industri dan UMKM di masa pandemi gitu ya, prospek bisnisnya. Hari ini tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini belum ada nih di Tangsel, baru seperti ini ya, yang diinisiasi oleh teman-teman. Kemudian yang ketiga mungkin nanti ada lagi terkait lebih mikronya, misalnya terkait perizinannya, bisa diundang mitra-mitra terkait, silakan Pak, saya mengapresiasi, mudah-mudahan saya pun bisa join, bisa bergabung, kemudian saya juga bisa mendapatkan manfaat dari diskusinya, walaupun mungkin saya mohon izin, sangat disayangkan saya hari ini mungkin tidak bisa sampai ujung waktu gitu ya, karena tadi saya sudah menyampaikan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, tapi insya Allah saya selalu support dan mendoakan semoga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa bermanfaat buat kita semua. Tentunya UMKM Tangerang Selatan juga terus maju, mampu menghadapi tantangan, tidak pantang menyerah, karena ini juga dihadapi oleh semua orang, dan yang pasti insya Allah kalau kita niat baik, kita ikhtiar, kita ada usaha, ya kan, kita juga berdoa, insya Allah hasil itu tidak akan mengkhianati proses gitu ya bahasanya ya, insya Allah akan ada hasil baiknya. Benar-benar. Itu saja yang bisa disampaikan, Pak Malthus, mudah-mudahan bermanfaat buat semua, dan saya ingin menyemangati, ayo kita semangat, kita hadapi tahun 2021 yang tinggal beberapa hari ini, kita hadapi dengan semangat ya, dan insya Allah akan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Maya. Baik, terima kasih Bu Maya yang sudah menyampaikan beberapa pembahasan tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Untuk itu kami berterima kasih untuk kesempatan kali ini. Semoga di kesempatan berikut Ibu Maya boleh membantu kita, para UMKM, IKM, dan Ekraf. Selanjutnya kita langsung kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Bapak Deden Beni. Yang hormat, kami persilakan. Mari Pak Deden, silakan Pak. Terima kasih. Baik, yang saya hormati Pak Malthus, Pak Ada, tadi Dr. Gigi Maya, Pak Heru, Bu Mis, Bapak Ibu pelaku UKM dan peserta PIKON hari ini. Pertama tentu puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan, masih bisa berkumpul, bersilaturahmi dalam rangka
memperingati Hari Ibu ya Pak Maltus. Tema kita hari ini apa, dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap IKM, UKM, dan Ikraf Kota Tangerang Selatan. Jadi Pak Maltus ini cepat menangkap isu-isu strategis Pak ya. Jadi saya harus begadang semalaman Pak, karena RPP Undang-Undang Cipta Kerja untuk kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM baru kemarin Pak dibahas sama Apexi kebetulan di Tangsel lokasinya. Ya, mungkin Pak Maltus juga bergabung juga di sana, dan hari ini kita sama-sama bahas. Saya kira lebih cepat lebih baik Pak, dan kami juga mungkin pemerintah juga harus merespon cepat Pak terkait dengan turunan dari peraturan pemerintah tadi untuk dibuat regulasinya di Tangsel khususnya mungkin Pak. Saya sudah mengirim sedikit paparan Pak tadi ke Bapak, mungkin Pak bisa minta tolong ditayangkan. Baik. Betul, betul, betul. Oh, mohon maaf Pak, ini kayaknya bukan, ini punya Bumis kayaknya Pak ya. Yang ini Pak. Itu punya saya, Pak. Salah Iya. itu. Belum Iya betul waktunya. Pak. Nanti sebagai pelaku saya membaca RPP mencapai sama kan atau tapi baik, baik. Ya betul Pak, saya sepintas sudah membaca RPP ini Pak, termasuk juga mungkin draft undang-undangnya juga. Ya kurang lebih kan yang saya tangkap semua ada kurang lebih berapa 15 pasal Pak ya di undang-undang, dan semua menjawab permasalahan, betul, permasalahan yang dihadapi hari ini oleh pelaku UMKM. Baik masalah pembiayaan, masalah kepastian hukum, masalah perizinan, saya kira semuanya terjawab di Undang-Undang Cipta Kerja tadi Pak. Ya mudah-mudahan ini tinggal, saya kira ya pelaku UMKM juga harus siap juga Pak menghadapi regulasi ini. Dengan tadi mungkin disampaikan sama Dr. Maya, dengan ya, inovasinya. Kalau yang sering saya dengar di Pak Maltus bahwa UMKM ini kan kreativitas Pak ya, kreativitas, dan jadi UMKM ini terdiri dari kreator dan inovator Pak. Kira ini yang bersambut tantangannya mungkin UMKM ditantang dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sejauh mana mereka bisa memanfaatkan, kalau di istilah Pak Menteri, ini karpet merah buat pelaku-pelaku UMKM.
Baik, mungkin Pak sambil jalan Pak. Eh, Baik, Pak. Mungkin juga karena ada hal yang di sini. Mungkin bisa di undang-undang cipta. Baik, saya sampai mungkin masalah dihadapi oleh UMK dua permasalahan mungkin Pak, masalah internal dan masalah eksternal. Yang pertama, masalah internal ini secara umum mungkin satu SDM dari pelaku-pelaku UMKM sendiri tadi Pak. Baik ini Pak, mungkin lanjut ke slide berikutnya aja Pak. Ya, baik. Lanjut ke slide berikutnya. Baik, mungkin ini Pak yang saya sampaikan Pak. Pertama, yang permasalahan yang dihadapi pelaku-pelaku UMKM tidak terkecuali di Tangerang Selatan ini secara umum mungkin ada dua hal, masalah internal dan masalah eksternal. Untuk masalah internal, tadi sudah sampaikan bahwa misalnya ada kurang lebih 3 Pak, masalah SDM, sumber daya manusia, ya ini kan terkait dengan dengan inovasi Pak. Ya, tidak punya cita-cita mau dibawa kemana usahanya. Kadang-kadang hanya sekedar memenuhi kehidupan hariannya tadi. Yang keduanya masalah masalah modal, saya kira hal yang penting tidak pelaku UMKM adalah perusahaan perorangan atau keluarga, jadi tentu modalnya sangat terbatas. Dan selanjutnya masalah pemasaran, Pak. Ini mungkin yang secara umum terjadi di pelaku. Saya kira nanti mungkin terjawab semua di Undang-Undang Cipta Kerja yang akan ditetapkan. Yang sebelumnya mungkin Pak, sebelumnya Pak, yang sebelumnya Pak. Ya ini masalah eksternal juga mungkin Pak. Tadi yang pertama masalah internal, yang selanjutnya Mbak Bu. Ini yang kedua masalah eksternal Pak. Ini terlepas mungkin ada faktor lain selain tadi masalah internal dari pelaku UMKM sendiri. Yang keduanya adalah masalah eksternal lagi terkait dengan lingkungan, dengan pasar, dengan kebijakan pemerintah itu sendiri. Pertama, iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembang usaha kecil. Ya kadang-kadang persaingan pasar yang luar biasa. Pelaku-pelaku UMKM mungkin tidak bisa bersaing dengan pelaku-pelaku usaha lainnya. Contoh mungkin dengan produk yang tidak bisa bersaing secara harga. Akhirnya pelaku-pelaku UMKM, produk-produk pelaku UMKM bersaing dengan produk-produk pelaku usaha yang relatif sudah settle. Yang selanjutnya ya kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana diharapkan. Ini mungkin salah satunya masalah perizinan yang masih agak sulit mungkin Pak, karena ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM. Misal satu, izin legalitas perusahaan, dan yang lainnya legalitas produk. Ini ini dibuat terpisah, jadi mungkin pelaku UMKM tidak semuanya memahami, tidak semuanya yang saya kira menyulitkan untuk pelaku-pelaku UMKM untuk melegalkan baik perusahaannya, tempat usahanya maupun produknya. Yang selanjutnya ya masalah dukungan, ini termasuk mungkin masalah pembiayaan, masalah tempat untuk berusaha, masalah tempat untuk promosi, dan yang lain-lainnya. Yang lainnya, masalah kurangnya pembinaan, saya kira ini juga mungkin kaitan dengan segmentasi Pak ya, yang selalu kita diskusikan dengan Pak Malthus, bahwa harusnya ada segmentasi untuk pembinaan terhadap pelaku UMKM. Ini terkait dengan data Pak, ini kesulitan yang jujur mungkin kami hadapi hari ini, karena keterbatasan data yang kami miliki, akhirnya ini berimpact kepada pembinaan terhadap pelaku-pelaku UMKM. Jadi kita tidak
mengsegmentasi pelaku-pelaku UMKM terkait dengan treatmentnya, Pak. Masing-masing pelaku UMKM secara dengan kriteria tentu berbeda kebutuhannya dari sisi pembinaan. Nah, ini mungkin salah satu permasalahan kenapa pelaku UMKM hari ini sulit berkembang, yaitu tadi mungkin kaitan dengan pembinaan yang tidak tepat sasaran kalau bahasa kasarnya mungkin, Pak. Baik, lanjut. Ini Pak, saya kira saya yakin Bapak Ibu sudah paham apa itu Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Saya kira tapi tidak ada salahnya saya bacakan mungkin Pak. Metode yang digunakan untuk mengganti dan atau mencabut ketentuan dalam undang-undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang ke dalam satu undang-undang tematik. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Cipta Kerja adalah upaya penciptaan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan usaha dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Saya kira ini mungkin kurang lebih definisi dari Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang intinya mungkin Pak ini memberikan kemudahan tidak hanya kepada UMKM tapi kepada sektor ekonomi yang lainnya, termasuk juga mungkin terkait dengan ketenagakerjaan. Baik, lanjut Pak. Lanjut. Lanjut, Bu. Baik, adapun mungkin tujuan dari Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata, yang dalam poin ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang layak melalui poin-poin, yaitu sebagai berikut. 1. Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM serta perkoperasian. 2. Meningkatkan ekosistem investasi. Dan 3. Kemudahan berusaha. Selanjutnya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Dan yang terakhir adalah investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Saya kira ya ini UMKM menjadi hal yang penting dalam hal ini, Pak. Ada kurang lebih 15 pasal terkait dengan kemudahan-kemudahan terhadap pelaku UMKM. Saya kira ini peluang yang luar biasa buat pelaku UMKM yang hari ini mungkin masih banyak kesulitan terkait dengan perizinan, dengan permodalan, dengan pembinaan, dengan fasilitasi, dengan fasilitas untuk promosi dan tempat usaha. Saya kira ini dibahas semua dalam undang-undang ini. Jadi selanjutnya bagaimana kesiapan pelaku UMKM untuk menghadapi yang luar biasa ini. Saya kira betul Pak Malthus ini lebih cepat, lebih respon terhadap isu ini. Harapannya tentu UMKM juga sudah siap di posisi masing-masing ketika undang-undang ini disahkan dan berjalan. Kami juga di pemerintah kota tentu harus menyiapkan juga turunan dari regulasi ini terkait dengan dengan fasilitasi, dengan pendampingan hukum, dengan perizinan, dengan legalitas yang semuanya meringankan pelaku-pelaku UMKM. Baik, lanjut Bu. Yang selanjutnya ya kurang lebih manfaat daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi antara mungkin penyederhanaan dan penyelesaian regulasi perizinan dan pencapaian investasi yang berkualitas, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan. Dan yang selanjutnya kembali masalah pemberdayaan UMKM. Lanjut mungkin Pak, lanjut aja. Lanjut. Baik, mungkin ini Pak Malthus ya, kurang lebih ada 15 pasal dari mulai pasal 93 sampai dengan 107 terkait dengan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan serta perkoperasian, penetapan kriteria UMKM untuk seluruh sektor. Saya kira hari ini dengan dengan kriteria dengan aset dan omset, saya kira di RPP-nya belum ditetapkan nanti besaran rentang nilainya berapa, masih saya baca masih kosong, mungkin ada menunggu masukan dari pihak terkait.
Yang selanjutnya basis data tunggal sebagai data pengambil kebijakan UMKM. Nah, ini mungkin yang jujur yang kami rasakan Pak Mahfuz hari ini di dinas terkait dengan data ini menyulitkan kami untuk pembinaan terhadap pelaku-pelaku UMKM. Mudah-mudahan dengan penetapan data tunggal, saya kira nanti inputnya melalui perizinan Pak ya, dengan perizinan yang single perizinan, saya kira ini menjadi sumber data yang valid yang memudahkan kami di pemerintah untuk intervensi terkait dengan kebijakan. Saya kira ini di sini akan tersegmentasi pelaku-pelaku UMKM mulai dari aset dan omsetnya, dan tentu ini juga memudahkan kami untuk treatment apa yang harus dijalankan. Saya kira ini kami tahun kemarin di Dinkop sudah mulai mendata Pak terkait dengan segmentasi ini. Ya mudah-mudahan dengan turunnya aturan ini terjawab Pak permasalahan yang kami hadapi hari ini, dan tentu impact-nya juga kepada pelaku-pelaku UMKM terkait dengan pembinaan dan pembinaan untuk UMKM naik kelas tadi. Yang selanjutnya pemerintah yang dalam kemitraan memberikan insentif dan kemudahan. Ya ini juga sebetulnya kalau kemitraan ini sudah berjalan Pak, cuman hanya saja mungkin persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh usaha besar yang menjadi mitra dari UMKM kadang-kadang menyulitkan. Contoh mungkin dengan ketika menjadi mitra ikut berusaha menjual produknya contoh mungkin di retail Pak, yang terjadi kan proses pembayaran yang cash flow-nya cukup lama. Nah mungkin di undang-undang diatur, nanti mungkin di berikutnya ada terkait dengan kemitraan tadi. Kalau nggak salah untuk subkon 60 hari, dan UMKM mempunyai hak yang keterlambatan dari batasan waktu yang telah ditetapkan. Menkom tadi punya kewajiban membayar denda pelaku-pelaku. Saya kira ini yang pasti. Selanjutnya pendaftaran bagi UKM sebagai kemudahan perizinan tunggal yang meliputi perizinan berusaha, standarisasi, dan sertifikasi. Ini mungkin Pak yang dia hadapi kemarin. Saya kira ini dengan perizinan agak sedikit rumit, harus NIB sama IOMK, IRT Dinas Kesehatan, halal harus ke MUI. Mungkin agak menyulitkan pelaku-pelaku UMKM terkait dengan legalitas baik kelembagaan maupun nah ini saya kira menjawab dari kesan tadi. Yang selanjutnya pemerintah memberikan baik lembaga Pemda melakukan pendaftaran UMKM, insentif fiskal berupa kemudahan penyederhanaan perpajakan. Saya kira ini ada kemudahan terhadap perpajakan untuk pelaku-pelaku UMKM. Yang selanjutnya kegiatan usaha dapat diberikan agunan pinjaman. Ini terkait dengan pembiayaan yang kemarin pelaku UMKM harus ketika mengakses pembiayaan baik dari bank maupun dari lembaga yang lainnya mengharuskan jaminan. Saya kira dengan undang-undang ini lebih mudah pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan tadi, hanya cukup dengan kontrak kerja atau surat PO atau dan dengan laporan keuangan. Saya kira ini hal yang memudahkan pelaku-pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan. Ya mungkin kemarin harus pakai jaminan yang saya kira mungkin kesulitan juga pelaku UMKM. Tidak semua pelaku UMKM punya barang yang bisa diagunkan ketika akan mengakses pembiayaan. Selanjutnya pemerintah prioritaskan penggunaan DAX atau khusus mengenai kegiatan pengembangan dan UMKM.
Saya kira ini juga hal yang baru juga mungkin program di pemerintahan kaitan dengan pendanaan. Saya tidak Justru biar ada produknya. perhatian terhadap kegiatan yang melibatkan selanjutnya hal baru mungkin Bapak Ibu yang terkait dengan legalitas, mungkin dengan haki juga akan jadi mungkin nanti ada kalau di peraturannya kami di pemerintah daerah berkewajiban investasi. Selanjutnya adalah prioritas produk atau jasa UMKM dalam pengadaan barang dan jasa. Ini juga hal baru juga Bapak Ibu sekalian. Jadi pemerintah itu daerah berkewajiban dalam pengadaan barang jasa mengalokasikan 40% dari total anggaran tersebut untuk pelaku UMKM. Jangan dulu kerja, mungkin sebenarnya dulu kerja aja. Dioptimalkan atau belum dioptimalkan karena kembali tadi mungkin masalah ya keterbatasan permodalan dari UMKM karena dulu mungkin aturannya kaitan dengan PPD cash flow-nya agak butuh waktu bisa 2 atau 3 minggu. Nah, mudah-mudahan dengan ketentuan ini lebih mudah lagi dan kalau salah juga bahkan pelaku-pelaku UMKM bisa bisa dibayar duluan kalau nggak salah regulasinya. Terus juga ada sanksi juga saya kira buat pemerintah ketika angka 40% dari total anggaran pengadaan barang dan jasa tidak dipenuhi untuk kebutuhan untuk keterlibatan UMKM. Ada sanksi secara administratif yaitu penundaan pembayaran di KPN, pemotongan DAK dan DAU. Saya kira ini udah sanksi yang cukup serius Bapak Ibu ketika mungkin nanti pemerintah tidak mengalokasikan anggaran pengadaan barang jasa pemerintahnya sebesar 40% untuk pelaku UMKM. Dan selanjutnya peningkatan kesejahteraan UMKM dengan mengakomodasi kepentingan UMKM untuk berusaha di ruas jalan. Saya kira ini juga ada beberapa fasilitas terkait dengan tempat. Jadi ada kurang lebih baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN atau jenis usaha swasta mengalokasikan usahanya untuk pelaku-pelaku UMKM baik untuk promosi maupun berjualan. Jadi Bapak Ibu mungkin yang selama ini harus menyewa, saya kira dengan aturan ini bisa digratiskan Bapak, dan ini menjadi perhatian khusus juga, termasuk juga mungkin nanti tempat-tempat usaha di sepanjang jalan tol atau di rest area juga ini space-nya 30% diperuntukkan untuk pelaku-pelaku UMKM. Yang selanjutnya penentuan syarat minimal pembelian koperasi, ya ini mungkin kaitan dengan koperasi Pak Malthus, yang dulu mungkin harus 20 orang, hari ini cukup 9 untuk koperasi sekunder dan hanya 3 koperasi sekunder untuk koperasi primer. Jadi ini juga lebih mudah lagi untuk Bapak Ibu ketika mendirikan koperasi. Saya kira ini juga peluang untuk pelaku-pelaku UMKM yang sebetulnya ini sudah berprogram sudah sejalan dengan programnya Bu Wali dengan program 1 koperasi 1000 UMKM. Nah ini dengan fasilitasnya lebih mudah lagi. Mudah-mudahan lebih lebih mendorong pelaku-pelaku UMKM untuk berkoperasi. Ini kan tujuannya untuk kesejahteraan anggota. Saya kira tidak ada alasan lagi untuk pelaku-pelaku UMKM tidak berkoperasi, karena ini saya kira harapan yang baru untuk pelaku UMKM, selain untuk mungkin di dalamnya nanti kan ada akses untuk pembiayaan, akses juga untuk promosi dan memasarkan produk-produknya. Yang selanjutnya ya masih difasilitasi juga dengan pelaksanaan usaha koperasi berdasarkan prinsip syariah. Baik, lanjut mungkin Pak. Lanjut. Baik Pak Malthus, mungkin selanjutnya bahwa poin utama dari Undang-Undang Cipta untuk pelaku UMKM adalah
Jadi UMKM mendapat perhatian yang khusus saya kira terkait dengan ketentuan hukum yang dirancang untuk membantu mengurai bulitan persoalan latin yang selama ini dihadapi oleh pelaku-pelaku UMKM seperti permodalan, kesulitan perizinan, pemasaran, basis data, dan akses terhadap proyek-proyek pemerintah. Saya kira ini semuanya terjawab, Pak. Yang betul juga memang yang kami rasakan kan hari ini yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah permasalahannya itu jadi tadi masalah permodalan, masalah SDM yang kaitan dengan peningkatan kompetensi, terkait dengan pemasaran, terkait dengan perizinan, data untuk intervensi intervensi kebijakan pemerintah dalam ini pemerintah daerah mungkin, dan keterlibatan pelaku-pelaku UMKM di proyek-proyek pemerintah. Jadi semuanya terjawab dalam undang-undang ini dan mungkin tinggal kami di pemerintah daerah membuat turunan dari rancangan undang-undang Cipta Kerja ini. Dan kembali juga mungkin sejauh mana pelaku-pelaku UMKM menangkap peluang yang luar biasa dari aturan ini, kaitan dengan mentalnya, motivasinya, inovasinya, dan jangan salah juga mungkin Pak, tadi disampaikan sama Buya juga adaptasinya terhadap kondisi hari ini, terutama dengan digital marketingnya. Dan ini juga momentum mungkin dengan pandemi ini ke depan tidak ada pandemi bahwa pelaku-pelaku UMKM mau tidak mau suka tidak suka harus bersahabat dengan teknologi, karena memang sudah terbukti bahwa yang bertahan di hari ini adalah pelaku UMKM yang sudah mengembangkan di. Jadi saya kira itu mungkin Pak Matus yang bisa kami jelaskan. Ya mudah-mudahan mungkin dalam waktu dekat kita bisa diskusi untuk menindaklanjuti poin-poin yang yang ada dalam RPP. Ya tadi di Undang-Undang Omnibus Law ini ada 15 pasal dan saya kira di RPP-nya lengkap persis yang kami rasakan dan mungkin teman-teman UMKM rasakan, kendala-kendala yang selama ini dihadapi dan semuanya terjawab dalam RPP ini, Pak. Saya kira tinggal kesiapan kita, kesiapan UMKM menghadapi peluang yang luar biasa ini mungkin. Itu mungkin Pak Matus kurang lebih dari kami di Dinas Koperasi dan UKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deden yang sudah memaparkan materi di sekitar Undang-Undang Cipta Kerja. Yang menarik saudara, ada pernyataan beliau mengatakan 40% UMKM harus dilibatkan pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah di era Omnibus Law ini. Ini merupakan kesempatan kita UMKM mempersiapkan diri agar bisa kita terlibat di UMKM, agar bisa terlibat pada upaya usaha di pengadaan barang dan jasa. Jadi selamat Bapak Ibu untuk mempersiapkan UMKM-nya. Mari kita bersama-sama mempersiapkannya supaya tahun depan UMKM Tangerang Selatan dapat dilibatkan pada kegiatan pengadaan barang dan jasa dari pemerintah. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sudah mendengarkan dari Pak Deden. Kita akan selanjutnya mempersilakan Bapak Kepala Dinas Pariwisata yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Bima. Dengan hormat kami berikan kesempatan kepada Pak Bima. Silakan Pak Bima. Deden, Bu Dr. Maya, saya mewakili Pak Heru ya, karena beliau sedang berhalangan terkait hibah pariwisata ya. Izin saya sudah dijadikan co-host belum Pak ya? Oh ya. Ya.
Ya, saya langsung Pak ya, karena tadi agar nggak berlama-lama ya, karena waktunya juga udah siang. Tadi udah banyak Pak dijelaskan oleh Ibu Dr. Maya dan Pak Deden, udah lengkap ya. Saya hanya menambahkan sedikit-sedikit aja Pak ya. Dan izin saya baru tahu tadi dapat disposisi pagi Pak, jam 7 Pak. Jadi saya baru mulai merangkum jam 8 Pak, jam 8 sampai jam 10 baru kebaca 600 halaman Pak ya. Ternyata banyak Pak undang-undangnya, 1000 halaman lebih. Ini dari 600 halaman yang sudah saya baca, saya rangkum Pak ya. Yang pertama dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap usaha dan pelaku ekonomi kreatif termasuk UMKM Pak. Jadi setelah saya baca tadi lebih banyak ke koperasi dan UMKM. Untuk ekrafnya nggak terlalu banyak Pak, yang saya lihat hanya perfilman saja tadi ya. Cuma kan UMKM, ekraf itu hampir sama Pak ya, terutama di sektor yang kuliner, kriya, dan fashion. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah kita bahasnya secara global aja Pak ya. Saya lebih membahas mungkin pasal-pasal yang terkait dengan ini Pak. Nah, yang terdampak tuh ada 3 bagian Pak. Yang pertama di bagian ketiga di Undang-Undang Cipta Kerja mengenai penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, itu ada di pasal 13 sampai 16. Lalu di bagian keempat investasi, lebih ke investasi Pak ya. Lalu di bagian kelima untuk sektor tertentu. Saya bahas langsung yang mengenai perindustrian. Mungkin ini saya menambahkan dari Ibu Dr. Maya aja. Jadi ada di pasal 44 Pak, mereka mengubah Undang-Undang Nomor 3 2014, ada beberapa pasal yang mereka ubah, yang saya highlight saja Pak ya. Mungkin seperti ini, pemerintah daerah memberikan kemudahan untuk mendapatkan bahan baku bagi sektor industri. Lalu di pasal 101 Undang-Undang Nomor 3 2014 mereka diubah di Undang-Undang Cipta Kerja bahwa setiap kegiatan industri wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Kalau nggak salah itu yang NIB itu Pak. Adapun yang wajib itu industri kecil, menengah, dan industri besar. Lalu ini di pasal 106 di Undang-Undang 3 Nomor 2014 yang diubah di Undang-Undang Cipta Kerja lebih ke lokasi. Kalau dulu lokasi harus di kawasan industri Pak. Namun sekarang ada pengecualian seperti industri kecil dan menengah itu tidak harus di kawasan industri, yang penting tidak berpotensi menimbulkan penyebaran lingkungan hidup atau berdampak luas. Kalau industri yang menggunakan bahan baku khusus yang mungkin tidak bisa dapat di lokasi industri dan kawasan industri, misal di Tangsel ada kawasan industri Pak ya, itu kalau habis bisa, tapi nanti ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Kalau ini untuk perdagangan, mereka mengubah dan menambahkan di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014. Misal di sini setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia dan barang untuk diperdagangkan dan beli, sehingga produk-produk para pelaku yang diperdagangkan secara lokal itu nantinya harus memiliki label berbahasa Indonesia dan harus mempunyai label berbahasa Indonesia. Lalu untuk di pasal 24 Undang-Undang yang perdagangan Pak, Undang-Undang Nomor 7 juga harus punya perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Jadi kalau saya baca sekarang perizinan itu ditarik semua ke pusat Pak, mungkin yang lewat OSS itu. Lalu harus punya SNI, itu wajib. Lalu untuk yang online Pak ya, yang menggunakan sistem informasi elektronik itu produknya dijual itu harus lengkap Pak identitasnya. Lalu barang ditawarkan seperti apa, kualifikasinya seperti apa, harganya gimana, terus cara pembayarannya bagaimana, apakah transfer ataukah apa. Lalu cara penyerahan itu dikirimnya seperti apa, apakah menggunakan kayak Gojek, Grab, atau pakai jasa pengiriman seperti Tiki, JNE, atau yang lainnya. Lalu untuk kewenangan daerah juga melakukan pengawasan sampai pelarangan dan hingga pencabutan izin usaha. Ini kriteria pelaku usaha Pak ya, nanti mungkin saya share aja nanti materinya jadi bisa lebih dipelajari. Lalu ini masih perdagangan juga, ini saya highlight di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada pasal yang disisipkan, yaitu pasal 4A, itu bahwa pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal. Gitu, Pak ya. Lalu untuk sertifikat halalnya sekarang pakai BPJPH Pak. Ini permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH. Adapun dokumennya data pelaku, nama, jenis, daftar produk dan bahan yang digunakan serta pengolahan produk, dan itu
di sini di-highlight sama mereka bahwa itu tidak dikenakan biaya Pak sekarang sertifikat halal. Ini lalu ini untuk perfilman Pak, ini lebih ke tadi ya industri kreatif. Ada penyederhanaan pasal Pak, cuma di pasal 14 yang di Undang-Undang Nomor 3 2009 melalui Undang-Undang Omnibus Law lebih disederhanakan. Jadi sekarang perizinan hanya di Pemerintah Pusat, tidak perlu izin menteri dan tidak sampai 5 hari kerja. Kalau OSS itu mungkin 1 hari kerja sudah selesai Pak. Jadi dari 9 pasal di Undang-Undang Nomor 3 2009 hanya disederhanakan menjadi 3 pasal, menjadi 3 ayat di pasal 14. Lalu ini sama perfilman di pasal 17 yang ada 5 ayat disederhanakan menjadi 2 ayat. Ini sama tentang perizinan Pak. Sekarang lebih ke izin Pak ya kalau yang perfilman. Lalu ini sama sekarang pembuatan film oleh asing sekarang juga tidak dipungut biaya Pak. Jadi mereka lebih, kalau saya baca lebih konsen ke perlindungan konsumen, perlindungan pelaku, dan kemudahan berinvestasi. Jadi untuk pihak asing untuk membuat film di Indonesia sekarang tidak dipungut biaya dan tidak perlu izin langsung ke menteri, hanya lewat perizinan usaha aja. Lalu ini ke pariwisataan Pak, karena kita dinasnya ada pariwisata, saya cuma highlight 1 pasal aja yang dihapus, lebih ke tanda daftar usaha. Lalu ini sama, pasal 56 juga Pak, ini yang tadi perlindungan dari tenaga asing Pak ya. Jadi pasal 56 di Undang-Undang Pariwisata Undang-Undang 10 2009 itu dihapus pasal 56-nya, di mana isi pasal 56 di Undang-Undang sebelumnya itu bahwa pengusaha pariwisata dapat memperkayakan tenaga ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi melalui Omnibus Law sepertinya ini dia nggak bisa Pak, jadi harus menggunakan tenaga ahli lokal atau tenaga kerja lokal. Lalu ini lebih ke penanaman modal Pak ya. Ini saya highlight di pasal 13, diubah di Omnibus Law sekarang berbunyi bahwa pemerintah daerah atau pemerintah pusat memberikan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan bagi koperasi dan UKM. Lalu memberikan pembinaan seperti program kemitraan, pelatihan SDM, peningkatan desain, akses pembiayaan, dan penyebaran informasi. Ini juga kita sudah lakukan Pak, baik Dinas UKM, Indak maupun Dinas Pariwisata kita sudah lakukan dan menjadi rutinitas dan berkelanjutan. Ini lebih perluasan usaha, nanti mungkin bisa ini Pak saya share aja nanti materinya. Lalu ini pemberdayaan koperasi dan UKM serta pelindungannya. Nah di sini di pasal 85 Undang-Undang Omnibus Law di mana untuk memberikan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi UKM, Undang-Undang Omnibus Law mengubah, menghapus dan menerapkan beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 25 tentang koperasi, Undang-Undang 20 tentang UKM, dan Undang-Undang 38 yang ini tepat tentang jalan Pak, tentang ini ke-PU-an sih Pak. Nah untuk yang UKM ini ada pasal yang diubah Pak. Jadi sekarang kriteria dari modal, omset, kekayaan, investasi, dan lainnya. Ini sekarang kriterianya sekarang ini Pak. Yang lama kan ini Pak ya, di Undang-Undang 20 2008 kriteria UKM sekarang diubah menjadi ini. Jadi udah enggak yang serumit ini ya untuk menentukan kriteria UKM. Lalu ini yang pasal 12 dan pasal 25 ada yang dihapus Pak. Pasal 25 di Undang-Undang 20 2008 itu ada 3 ayat. Ini dihapus di Undang-Undang Omnibus Law. Jadi tujuan terus di pasal 12-nya lebih ke penyederhanaan perizinan Pak. Lalu diamanatkan juga di Undang-Undang Omnibus Law bahwa ini pemerintah pusat dan daerah wajib memiliki sistem informasi pendataan UKM secara integrasi. Ini sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan mengenai UMKM. Ini yang wajib kita nanti ini ya Pak ya, tindak lanjut ya di pemerintah daerah, karena kita harus punya sistem informasi yang berbasis data tunggal, jadi satu data. Lalu adapun tujuannya pendaftaran ini lebih ke pendaftaran bagi UMKM, hanya KTP dan surat keterangan usaha dari pemerintah setingkat rukun tetangga, jadi lebih sederhana Pak untuk pendaftaran usaha UKM.
Lalu sekarang di pasal 93 juga kegiatan usaha mikro dan kecil dapat dijadikan jaminan kredit program. Ini mungkin nanti lebih diatur di peraturan pemerintah Pak ya, hanya ini 93 hanya sampai sini Pak ya. Cuma untuk teknisnya belum apakah itu di PP, Permen atau di tingkat daerah yang mengatur bahwa UKM dapat jadikan jaminan kredit program. Lalu ini saya highlight yang pasal 97 Pak, yang tadi disampaikan Pak Deden ya, pendapatan pusat daerah wajib mengalokasikan 40% produk jasa usaha mikro dan kecil serta koperasi dan hasil produksi dalam negeri dan pengadaan barang dan jasa. Ini Pak ya, tadi yang sudah disampaikan Pak Deden. Lalu ada ini penyaluran inkubasi oleh pendapatan pusat daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat. Kalau di kita mungkin yang udah mau jadi ya Pak Deden ya, yang gedung inovasi itu bisa untuk inkubasi. Lalu untuk di tingkat dinas, kemarin saya sampaikan bahwa udah ada studio kreatif. Nanti saya sampaikan videonya Pak habis ini ke progres studio kreatif. Insya Allah Januari kita mau launching dan bisa dipakai langsung oleh pelaku kreatif atau UMKM. Ini Pak ya, saya ini video yang studio kreatif. Kita udah coba launching kemarin Pak. Oh, uji coba bukan launching. Ekonomi kreatif sejatinya merupakan kegiatan ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas. Inti dari kegiatan tersebut adalah pertukaran ide yang diolah untuk menjadi karya kreatif dan inovatif. Untuk itu, diperlukan program dan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku ekonomi kreatif. Kondisi saat ini yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif di Kota Tangerang Selatan seperti tidak adanya wadah bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk berkolaborasi. Pelatihan selama ini kurang terorganisir dengan baik dan tidak berkelanjutan. Informasi mengenai program dan aktivitas ekonomi kreatif kurang tersampaikan kepada masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif, serta presentasi produk yang kurang menarik dari pelaku ekonomi kreatif sehingga penjualan produk kreatif kurang optimal. Untuk itu, dibutuhkan suatu perubahan dan terobosan yang inovatif dan solutif. Dengan melakukan peningkatan SDM pelaku usaha ekonomi kreatif melalui pelatihan, pendampingan, dan kolaborasi pada studio kreatif. Sehingga inovasi tersebut dapat menjadi wadah kolaborasi antar pelaku ekonomi kreatif di Kota Tangerang Selatan. Pelatihan dan pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Informasi terkait program dan aktivitas ekonomi kreatif dapat tersampaikan kepada seluruh stakeholder melalui website dan media sosial, serta dapat menghasilkan foto dan video produk yang lebih menarik dan diharapkan mampu meningkatkan penjualan produk kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Airin Rahmidiani, Wali Kota Tangerang Selatan, mendukung proyek perubahan Saudara Bima Sakti Sarjana Teknik selaku Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan dengan judul Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Kota Tangerang Selatan melalui Studio Kreatif. Semoga bermanfaat dan insya Allah bisa diimplementasikan tentunya di Kota Tangerang Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Wali Kota Tangerang Selatan, Ibu Airin Rahmidiani, dan PLT Kepala Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan, Bapak Heru Agus Santoso, kepada mentor saya, Ibu Maya Elsera, serta Coach Ibu Eva Siti Husayeva. Juga kepada penyelenggara dan rekan-rekan Diklat PKP Angkatan 13, Kota Tangerang Selatan tahun 2020. Hakikatnya, Diklat PKP ini bukanlah akhir dari sebuah pelatihan, namun awal bagi kita sebagai pejabat pengawas memberikan inovasi, manfaat, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan. Untuk mewujudkan itu semua, diperlukan nilai-nilai kepemimpinan yang melayani, serta kerja keras dengan penuh tanggung jawab, integritas, konsistensi, kreativitas, dan inovasi. Harapan saya, studio kreatif ini merupakan sebuah inovasi yang berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat bagi pelaku ekonomi kreatif serta berperan dalam mewujudkan Kota Tangerang Selatan sebagai kota yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing berbasis teknologi dan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemarin kita juga Bapak buat talk show ya dengan Universitas. Ya itu Pak, itu studio kreatif sudah jadi Pak, 80% lah. Nah, mungkin Januari sudah jadi, mungkin nanti teman-teman bisa manfaatkan, itu bisa buat talk show, launching produk, buat foto produk, video produk. Kalau kesulitan nanti kita bantu untuk proses pemotongannya hingga editing video maupun filmnya, video maupun fotonya Pak. Baik, sekian dari saya Pak ya. Saya kembalikan ke MC dan moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kan tadi Pak Bima sudah menyampaikan beberapa ulasannya. Bahan-bahannya kami mintakan Pak Bima supaya kami bisa sampaikan kepada teman-teman UMKM untuk dilengkapi, dan kami bersyukur karena Dinas Pariwisata juga mempersiapkan diri untuk mendukung UMKM, IKM, dan Ekraf di Tangerang Selatan ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Bima. Berikutnya kita memberi kesempatan kepada Ibu Ketua Kadin Tangerang Selatan Paradigma Baru. Kepada Ibu Miss, dengan hormat kami persilahkan. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maltus, Bang Chandra, Bang Arda, ya, juga yang saya hormati Ibu Maya sebagai Kadis Indak, Pak Deden, Kadis Koperasi dan UMKM, juga Pak Heru yang belum pernah saya juga Pak Heru yang belum pernah salam hormat para kadis-kadis yang ikut selalu membantu para UMKM di Tangerang Selatan khususnya. Tapi hari ini kita membicarakan soal dampak daripada Omnibus Law di mata para pengusaha, baik pengusaha yang makro maupun yang mikro. Di sini saya sudah mengirimkan makalahnya yang bisa diberikan kepada ibu-ibu atau para pengusaha yang hadir di Zoom ini. Sebetulnya gampang sekali ya. Kalau kita bicara apa itu Omnibus Law. Omnibus Law adalah aturan baru. Aturan baru yang sengaja dibuat untuk mengganti aturan yang ada sebelumnya. Bedanya aturan Omnibus Law dengan yang bukan Omnibus Law yaitu kalau dulu tidak fokus mengurusi satu hal dalam hal undang-undang. Sedangkan Omnibus Law sekarang dia mengatur banyak hal dalam satu undang-undang. Apa perlu adanya Omnibus Law? Di sini saya juga udah tulis karena perlu sekali sebetulnya, karena memang banyak sekali peraturan yang tumpang tindih. Peraturan yang ada saat ini dianggap terlalu kaku, terlalu tumpang tindih. Dubbing ya? Oh iya.
Oh iya iya. Oke, oke, oke. Oke oke oke. Nanti sebentar dulu. Bentar dulu. Sudah. Halo? Ya, sudah. Tadi Bagus. takutnya tadi mati, jadinya saya siap-siap. Ya, saya teruskan kembali. Perlu nggak Omnibus Law saat ini? Sebetulnya perlu nggak perlu ya, tapi untuk para pengusaha sih perlu itu. Mau pengusaha mikro maupun pengusaha yang makro. Karena banyaknya peraturan yang tumpang tindih, peraturan yang ada saat ini dianggap terlalu kaku dan menghambat kedatangan investor yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Maka perlunya Omnibus Law. Dalam hal apa aja Omnibus Law ini, yaitu dalam pertama dalam cipta lapangan usaha, yang kedua Omnibus Law perpajakan, yang ketiga adalah Omnibus Law UMKM. Apa saja yang diatur dalam Omnibus Law ini? Dilanjut, Pak. Yang pertama adalah penyederhanaan perizinan berusaha, yaitu yang seperti kita sudah lakukan ya, para UMKM harus membuat NIB atau IUMK, yang saat ini Kadin sudah melaksanakan itu hampir 100 orang lebih, membuat perizinan untuk tahapan-tahapan. Yang kedua, persyaratan investasi. Jadi kalau orang investasi itu punya syarat, bukan punya uang aja. Jadi itu pentingnya Omnibus Law. Bukan hanya kita punya uang bisa berinvestasi, tapi hanya yang menerima juga harus punya syarat, yang memberi juga harus punya syarat. Yang ketiga adalah ketenaga kerjaan. Ini lebih kepada usaha makro yang lebih besar, kepada undang-undang ketenaga kerjaan. Yang keempat adalah kemudahan dan perlindungan UMKM. Nah, ini yang paling perlu, poin 4, perlindungan kepada UMKM. Di segala sektor, para UMKM harus bisa dilindungi. Yang kelima adalah kemudahan berusaha. Artinya, kemudahan untuk berusaha adalah bisa cepat sekali berurusan dengan perbankan atau bantuan-bantuan yang bisa cepat terakses kepada para UMKM ataupun perusahaan-perusahaan yang berkaitan. Yang kelima adalah riset dan inovasi. Ini yang paling penting dalam segala hal. Itu masuk juga di dalam undang-undang ya. Riset dan inovasi ini perlunya terobosan-terobosan baru yang seperti dilakukan oleh Pak Malthus dan kawan-kawan, juga Kadin Indonesia naik kelas. Yang ketujuh adalah administrasi pemerintahan. Nah, ini paling perlu, tadi sudah ada Bu Maya, Pak Deden, dan Pak Heru yang selalu bersinergi dengan para UMKM, khususnya juga para pengusaha. Juga hari ini, mungkin di tahun depan kita bisa bersama-sama bersinergi dengan Kadin Tangsel. Yang ke-8 adalah pengenaan sanksi atau penghapusan pidana. Ini tidak terimbas kepada para UMKM. Yang ke-9 yaitu pengadaan lahan. Nah, ini juga tidak ada kaitannya dengan UMKM. Yang ke-10 adalah kemudahan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi. Nah, saya rasa dari ke-10 itu hanya 5 poin yang paling penting yang bisa kita sinergikan bersama para UMKM atau para pengusaha khususnya. Yang dilanjut, Pak. Dampak positif Omnibus Law. Dilanjut, Bang Arda. Dampak positif adalah
pemangkasan regulasi yang tumpang tindih. Jadi selama ini izin-izin itu tumpang tindih. Nah, ini lebih dipangkas menjadi lebih ramping agar lebih mempermudah proses perizinan usaha. Nah, ini paling penting, mempermudah proses perizinan usaha. Yang selanjutnya, ini juga penting sekali untuk para UMKM, ya, mempermudah proses perizinan usaha. Poin ketiga yaitu mendorong upaya memperkuat perekonomian nasional melalui cipta lapangan kerja. Nah, artinya ini juga terkait mendorong memperkuat perekonomian untuk para UMKM, untuk para pengusaha di Tangerang Selatan khususnya, ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan juga, menambah lapangan pekerjaan. Jadi undang-undangnya dulu susah nih, harus begini, hari ini tidak. Para UMKM yang menciptakan lapangan pekerjaan lebih mudah, tidak susah. Poin selanjutnya yaitu pemberitaan fasilitas perpajakan bagi pelaku usaha. Nah, ini para UMKM kita ini kalau bicara pajak kayaknya alergi nih, karena mereka masih baru dan belum mengerti, ya. Justru di situ kita dituntut sebagai pengusaha untuk bisa tertib dalam aturan, tertib dalam perusahaannya, khususnya walaupun masih kecil, tapi kalau dari awal sudah kita lakukan perbaikan yang baik dengan bersinergi dengan pemerintah, membayar pajak yang baik, mungkin kedepannya bisa menjadi lebih besar dan pemerintah lebih peduli. Ini yang poin paling penting, yaitu pemberitaan fasilitas perpajakan bagi pelaku usaha UMKM. Ya, kita lanjutkan. Apa sih dampak negatifnya untuk para pengusaha khususnya di Tangerang Selatan? Yaitu kita harus bersinergi kepada kewenangan kepala daerah terpangkas dalam investasi usaha. Nah, ini kepala daerahnya kena dampak, nah, tapi kita tetap harus bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan tidak terdampaknya dari terjadinya pemangkasan ini. Yaitu selanjutnya, punya potensi menyebabkan kerusakan lingkungan akibat mudahnya perizinan terutama di dalam pengadaan dan pengolahan lahan. Ini tidak berkaitan dengan para UMKM, ya. Ini tidak berkaitan dengan para UMKM. Yaitu selanjutnya dianggap merugikan tenaga kerja. Sebetulnya tidak, kalau kita bisa menerapkan Omnibus Law ini dengan baik, semuanya tidak ada dampaknya, sangat sedikit sekali, tapi itu untuk usaha-usaha yang makro mungkin. Tapi para UMKM saya rasa tidak terdampak sama sekali. Ini belum terdampak, bukan tidak terdampak, belum terdampak. Dan saya rasa pemerintah juga akan selalu menjaga para pengusaha mikro yang baru berkembang dan bisa membantu untuk kedepannya. Ya, saya lanjutkan. Jadi untuk dunia usaha perlu mendorong terwujudnya Omnibus Law ini, meski begitu perlu juga mengajak masyarakat terlibat agar adanya Omnibus Law bisa menguntungkan banyak pihak atau memberikan win-win solution. Saya rasa yang sudah saya sampaikan cukup jelas ya, Pak Malthus, Bang Arda, dan para pengusaha yang hadir ini. Bisa diberikan makalahnya kepada yang menginginkannya. Saya juga terima kasih kepada tim yang hari ini membuat Zoom yang sangat bangun ini hari ini. Biasanya hari Sabtu adalah hari libur, tapi Bu Maya, Pak Deden, maupun Pak Kepala Dinas saja hadir, masa Ketua Kadinnya nggak hadir. Jadi saya dibangunin
Saya yakin ke depannya untuk para UMKM yang ingin mempromosikan barang dagangannya bisa lebih berkualitas, ada lebih banyak lagi ya Pak Maltus, kita bisa dorong, bisa bantu untuk para UMKM yang sudah dibantu pemerintah lebih go internasional. Saya rasa hari ini saya bersyukur sekali ada Bu Maya yang mendampingi saya untuk mengucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu para UMKM yang menjadi seorang pengusaha yang hebat, yang bisa membantu keluarga maupun anak-anaknya juga bisa bersinergi dengan pemerintah. Saya apresiasi kepada ibu-ibu yang hari ini ada di Zoom, adalah ibu-ibu yang hebat, yang bisa mengapresiasi para pengusaha ibu-ibu yang lain. Selamat Hari Ibu buat para ibu-ibu. Terima kasih Pak Maltus. Saya rasa cukup sekian ya. Ya mudah-mudahan lebih inovatif lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan 4 narasumber kita ini, kita akan masuk kepada diskusi kita. Bapak Ibu boleh men-chat sampaikan lewat chat ataupun langsung saja mengajukan menunjuk tangan, lalu kami akan persilakan dan kami akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami sadari dengan terbatasnya waktu tidak banyak yang bisa kami sampaikan, tapi kami akan memberikan semua bahan-bahan ini kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita saling sama pelajar. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang untuk menyampaikan pertanyaan. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan berupa masukan dengan melalui acara ini. Pertama itu saya menanggapi paparan Ibu Maya yang mengatakan UMKM itu jangan mengeluh. Ya mudah-mudahan tidak akan mengeluh, tetapi janganlah UMKM itu dibuat mengeluh karena birokrasi yang kadang-kadang tumbang tindih. Kemudian pada Pak Deden, selamat siang Pak Deden, terima kasih atas segala perhatian Bapak kepada UMKM di Tangerang Selatan ini. Saya hanya ingin menanyakan tentang adanya ketentuan bahwa 40% barang dan jasa diberikan oleh pemerintah kepada UMKM. Tapi sebenarnya perbandingan ini kecil kalau menurut saya, sebaiknya 60%, ya kan? Dan kemudian kedua, ini ada benturan-benturan UMKM, ini saya alami sendiri, ya Pak Deden, mohon maaf. Adanya benturan UMKM dengan LP3S, Kota Tangerang Selatan. Ada persyaratan untuk LP3S yang harus begini. Nah, itu ketentuan dari LP3S itu merupakan benturan kepada UMKM. Itu yang saya bisa sampaikan kepada Pak Deden, sedangkan untuk Dinas Pariwisata, Enekraf, terima kasih atas perhatiannya, selamat dan terima kasih atas fasilitas yang diberikan. Kemudian kepada terakhir Pak Maltus, kepada Ibu Ketua Kadin Tangsel. Ibu Ketua Tangsel ini, saya memohon dengan sangat agar diberikan kesempatan untuk bertemu atau berkomunikasi langsung dengan komunitas-komunitas pengusaha yang ada di Tangerang Selatan. Mungkin Ibu mengetahui bahwa sudah ada forum dari UMKM IKM kreatif di Tangerang Selatan, tapi tampaknya itu masih stagnan untuk kelanjutannya. Saya kurang tahu apa sebabnya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini yang
artinya yang ini oleh Pak Malthus bisa lebih memberikan kehidupan atau semangat untuk forum. Demikian saja Pak Malthus yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih banyak. Amin, terima kasih. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak. Ada 2 pertanyaan yang terkait dengan komposisi pengadaan barang jasa pemerintah yang 40% untuk UMKM, Pak. Untuk saya kira ini juga atas dasar pertimbangan mungkin Pak, sesuai dengan kemampuan pelaku UMKM, termasuk juga beberapa kegiatan sama juga Pak di kami juga diisikan sesuai dengan jenis pekerjaan dan kebutuhan pekerjaannya. Nah, ini juga tentu ada beberapa kegiatan yang tentu tidak bisa dikerjakan oleh pelaku UMKM. Contoh mungkin untuk beberapa kegiatan yang besar. Ya, sampai saat ini kan memang porsinya agak besar, Pak, untuk kegiatan misal untuk infrastruktur. Nah, mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan UMKM bahkan sudah diwajibkan untuk pelaku-pelaku UMKM tadi. Ya, contoh mungkin kegiatan-kegiatan yang yang pengadaan yang nilainya di bawah 200 juta, bahkan untuk penyedia yang non kecil yang kegiatannya di atas 2,5 M itu juga wajib bermitra dengan UMKM, Pak. Saya kira jadi ini ada beberapa fasilitas selain langsung ke pelaku UMKM, juga ada kewajiban ke penyedia yang non kecil bermitra dengan pelaku UMKM. Misalnya dalam rantai pasok bahan baku atau mungkin dengan yang lain-lainnya. Itu mungkin Pak terkait dengan porsi APBD khusus untuk pengadaan barang dan jasa yang 40% tadi. Ya kalau dikumulatifkan saya kira cukup besar juga Pak Malthus dengan dari total kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah 40% saya kira mungkin untuk saat ini. Nah, mungkin ke depan mungkin menyesuaikan juga mungkin dengan kondisi UMKM-nya nanti ke depan. Saya kira juga 40% ini juga harus diikuti juga Pak sama pelaku-pelaku UMKM. Dengan itu tadi mungkin yang lebih penting hari ini kan masih sedikit yang punya legalitas Pak. Nah, sedangkan untuk syarat bermitra dengan pemerintah, ya Pak. Ya, sebetulnya sederhana Pak. Saya kira ya salah satunya itu legalitas, ya mungkin ya. Yang lain-lainnya juga mungkin ya yang paling utama sih itu aja Pak. Legalitas aja Pak. Nah, yang paling utama hari ini. Saya kira nggak rumit. Iya, salah satunya itu Pak. NUB, NPWP mungkin Pak yang kayak gitu Pak. Jadi iya, jadi nggak terlalu rumit. Saya kira sederhana. Dan kami mungkin udah mulai ini Pak, udah mulai sosialisasi. Kami kemarin juga ketemu dengan WLP, dengan LPSC. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa diskusi juga dengan pelaku-pelaku UMKM Pak. Menjelang tahun depan, mungkin tahun 2021. Nah termasuk juga kami juga kemarin sudah bermitra juga kan ada aplikasi Bella Pak ya, yang di dalamnya isinya ada pelaku-pelaku UMKM. Ini lebih ke penyediaan makan minum di plaza yang kemarin mungkin pemerintah biasa kan kalau mekanisme pembayaran PBD ada tenggang waktu Pak ya, ada jeda waktu yang kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Saya kira ini juga hal yang menyulitkan pelaku UMKM karena cash flow-nya kalau UMKM harus cepat. Nah, dalam aplikasi itu pembayarannya dibayar putus sama aplikasi, selebihnya yang
Nah, untuk kedua yang LP3S, Pak, saya kira mungkin bisa didetilkan atau dijelaskan, Pak, di mana Pak yang hal apa yang apa dianggap tumpang tindih atau kontradiksi mungkin dengan supaya jelasan dalam hal apa Pak, mungkin tumpang tindihnya Pak atau kontradiksinya kaitan dengan ketentuan tadi Pak. Ya Pak Malthus. Ya. Jadi begini, menurut pengalaman saya pernah menghubungi LP3S Kota Tangerang Selatan, dan kemudian ada satu dinas ya atau lembaga pemerintahan itu kira-kira begini Pak Malthus. Jadi untuk menjadi pemasok di dinas ini untuk makan dan 12 ya. 12 satunya 12. Ya, jadi begitu Pak Malthus. Jadi harus UMKM itu harus berbentuk CV untuk menjadi rekanan di dinas itu. Jadi kalau dia bentuk UMKM tidak bisa menjadi rekanan, dan kemudian persyaratannya itu masih ada lagi yang macam-macam. Kira-kira itulah benturannya. Jadi saya mendapatkan penjelasan dari LP3S memang harus berbentuk CV dan kemudian bisa menjadi rekanan di dinas-dinas di Kota Tangerang Selatan. Itu yang artinya kalau menurut saya jadi merupakan satu benturan kan untuk usaha UMKM. Demikian Pak Malthus, terima kasih. Iya. Nah, kalau betul Pak, memang kalau aturan lama mungkin memang begitu Pak, dulu aturan lama ya, makanya dengan perubahan ini saya kira Pak, ini kan semuanya sudah disederhanakan Pak ke depan Pak. Ya, ini sudah mulai juga kan kebijakan kalau dulu memang dulu ke belakang memang betul legalitas harus ada CP-nya Pak untuk kemitraan dengan pemerintah, dalam ini kegiatan-kegiatan yang didanai pemerintah. Ini lebih simpel lagi Pak, kaitan dengan ketentuan yang bagi pelaku UMKM yang bermitra dengan pemerintah. Kalau kemarin memang begitu Pak, regulasinya begitu, memang harus penyedia yang berbadan hukum Pak, memang kalau untuk bermitra dengan pemerintah. Nah, ke depan saya kira perorangan sudah bisa menjadi mitra pemerintah Pak. Baik Pak. Saya sudah menjawab di ruang ini. Sebetulnya dulu iya perlunya CV maupun PT, tapi hari ini karena ada Omnibus Law cukup dirampingkan dan dirapikan, hanya tinggal kepala dinasnya aja berani mengambil dengan disupport ibu-ibu dengan adanya NIB, IUMK, dukungan bank, referensi bank, juga ditambah dengan rekening bank. Makanya saya lebih memfokuskan UMKM ke ranah sana agar itu bisa mereka bertanding secara profesional di barang dan jasa. Itu sih sebetulnya Pak tambahannya. Jadi memang Kadin Tangsel sudah memulai itu karena saya sudah tahu. Makanya saya lebih fokus kepada tahapan-tahapan pembuatan NIB, IUMK, pembukaan rekening, foto produk, dan lain-lain. Nah, itu saya lebih fokus ke sana agar bisa cepat
mengikuti barang dan jasa di Kota Tangerang Selatan untuk para UMKM. Nah, saya rasa begitu Pak jawabannya. Izin menambahkan saja Pak ya, tadi saya baca-baca sedikit. Itu nanti bisa di ini Pak, di Perpres 16 tahun 2018 Pak, coba sambil dipelajari bareng ya. Ada 3 syarat sih, prinsip sih Pak ya, syarat ini ya, bukan administrasi ya. Yang pertama itu tadi, yang pertama barangnya sudah terstandar Pak, itu. Jadi ini kata-kata LKP Pak ya. Ya, lalu kedua ada kegiatan yang berulang, jadi itu produksinya terus-menerus, tangganya saat itu aja. Dan sama yang ketiga, memang ada misal kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang membutuhkan barang tersebut, itu Pak. Terus sama yang lainnya paling apa? Kuantitas Pak ya, sisi kuantitas, lalu kualitas, sama ketepatan waktu, sama nilai produk. Nilai harganya itu Pak yang jadi ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, tiba kita pada bagian yang terakhir dari seluruh rangkaian kita. Saya mencatat ada 13 catatan yang harus kita dapat selama diskusi ini. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat apa itu UMKM, kriteria UMKM sesuai dengan pasal 87. Itu yang pertama. Yang kedua tentang perizinan berusaha. Seperti kita ketahui bahwa undang-undang ini memberi kemudahan untuk melakukan perizinan. Makanya kita akan melihat sesuai dengan pasal 87 ayat 2 bahwa disederhanakan perizinan untuk UMKM, terutama melalui nomor induk berusaha dan izin usaha menengah kecil ya, mikro, izin IUMK ya, izin usaha mikro kecil. Yang ketiga, kita mencatat bahwa pemerintah melalui undang-undang ini memberikan dukungan pembiayaan untuk usaha melalui pinjaman, melalui kegiatan-kegiatan yang pemerintah berikan, sehingga diharapkan dengan pembiayaan ini UMKM bisa lebih mudah untuk berusaha. Yang keempat, Undang-Undang Cipta Kerja ini juga memberi kesempatan kepada UMKM untuk bermitra dengan para investor, karena ada kewajiban dari semua investor yang ada masuk ke Tangerang Selatan wajib melibatkan UMKM. Yang kelima, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan membantu kemitraan ini bagi semua UMKM. Yang kedelapan, adanya kemudahan fasilitas pembiayaan dan insentif yang akan diberikan kepada para UMKM. Yang kesembilan, ada dana alokasi khusus yang pasal 95 yang juga diperuntukkan untuk UMKM. Yang ke-10 adalah layanan bantuan hukum bagi kawan-kawan UMKM sesuai dengan pasal 96. Ada pelatihan dan pendampingan, ada inkubasi yang akan dilaksanakan pemerintah bersama-sama dengan mitra yang lain, dan kemudian ada pendampingan bagi UMKM di seluruh Indonesia, khususnya di Tangerang Selatan. Kami mencatat bagaimana upaya pemerintah mendukung UMKM ini melalui poin-poin yang saya sampaikan tadi. Saya menyadari bahwa untuk mempelajari undang-undang ini tidak mudah, ya. Kalau tidak salah halamannya 1067, banyak sekali. Tapi dari percakapan narasumber, dari catatan-catatan kami, itulah yang bisa kita
tarik kesimpulan, kita sarikan sehingga terlihat sekali Bapak Ibu Saudara bahwa kita harus bersiap-siap memasuki era Undang-Undang Cipta Kerja ini. Saya kira inilah akhir dari sebuah diskusi ini. Saya mohon maaf untuk kekurangan keterbatasan, waktu yang sangat terbatas. Tapi biarlah bersama-sama kita terus akan berdiskusi, mempelajari undang-undang ini agar kita dapat mengikuti UMKM ini dengan baik. Akhirnya saya kembalikan kepada Pak Chandra. Terima kasih. Wow, materi dan pemaparan yang telah disampaikan oleh keempat narasumber kita yang luar biasa ini tentunya sangat jelas dan juga padat sehingga para peserta dapat menyimak dengan baik. Tidak terasa waktu telah habis. Saya, Chandra Saputra, ingin pamit undur diri. Jika terdapat kesalahan selama kegiatan ini berlangsung, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berjumpa, sampai ketemu di acara kita selanjutnya yang tentunya lebih seru, lebih menarik, dan tentunya kita akan mengundang para narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk itu, saya pamit undur diri. Salam UMKM. Terima kasih.